sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang tentang anak-anak yang hebat yang Tuhan titipkan kepada saya. Ya sahabat, saya akan berbincang dengan Fahri Asmi, artis kita, yang kami akan ngobrol dan berbincang tentang anak-anak dari Panti Asuhan Eklesia. Hai Fahri. Halo Kak, halo Apa kabar? teman-teman dari Perjalanan Karina. Mungkin kali ini agak berbeda kali ya Kak ya. Iya. Sekarang yang dampingi saya Fahri ini. Iya sahabat, Fahri ini salah satu artis sinetron dan juga pemain film. Ganteng-ganteng serigala salah satunya ya. Iya betul. Oke, gimana nih Fahri? Gini Kak, jadi gini sahabat, buat teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya pencinta dari YouTube channel Perjalanan Karina, kakak saya ini sangat menginspirasi banyak orang. Salah satunya beliau adalah mempunyai yayasan Kak ya? Iya. Mempunyai yayasan, nama yayasannya adalah Eklesia. Gita Eklesia. Gita Eklesia. Dan Saka. Jadi saya ada saya mendirikan dua yayasan, Gita Eklesia Foundation dan juga Saka Foundation. Gita Eklesia berlokasi di Kita ada beberapa panti asuhan, ada juga sekolah, tapi kalau Saka itu khusus untuk traumatic healing untuk bencana. Oke. Ya gitu. Jadi kalau ada bencana alam yang maju itu Saka Foundation. Nah, Gitu. sahabat, menarik banget. Yang saya tahu nih Kak ya, kalau mengenai yayasan Gita Eklesia itu kan anak-anak pantinya itu mempunyai traumatic healing. Dan kakak itu yang saya tahu juga salah satu mengobatinya dengan cara bermusik. Ya, memang anak-anak yang di Panti Asuhan Eklesia, khususnya yang di Ambarawa itu memang anak-anak dengan trauma. Karena memang Panti Asuhan Eklesia itu yang ada di bawah Yayasan Gita Eklesia didirikan untuk anak-anak trauma saat itu korban konflik di Maluku. Tahun 99 tahun 2000 gitu. Jadi kita berdiri tahun 2000. Jadi Panti Asuhan. Yayasan Gita Eklesia berdiri tahun 2000. Iya. Sampai saat ini 2021 ada berapa orang Kak di sana? Ada beberapa, kita punya kurang lebih ya ada ratusan anak yang di beberapa panti, tapi kalau di yang khusus anak trauma itu yang ada di Ambarawa itu 60-an. 60 anak. Oke, bagaimana cara kakak menangani ratusan anak yang mempunyai traumatic healing? Pastikan itu nggak mudah Kak ya? Iya benar, memang kalau kita mengelola satu yayasan itu kan masalah keterpanggilan hati ya. Jadi kita nggak bisa bilang mudah atau tidak mudah, tetapi ketika hati kita yang berbicara, kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya, kita lakukan apa yang kita bisa, selebihnya pasti Tuhan yang cukupkan gitu. Tuhan akan lengkapi gitu. Caranya dengan memberikan terapi musik apa? Kalau anak-anak yang di Ambarawa karena dengan trauma itu ketika mereka datang ke saya kan dengan luka batin ya, karena mereka ada korban kerusuhan Ambon, Maluku awalnya, kemudian ada juga korban tsunami, korban kekerasan gitu ya, di samping mereka juga mempunyai permasalahan disfungsi keluarga gitu. Nah, saya awalnya tidak pernah berpikir akan menghadapi atau menjalani pelayanan seperti ini di dunia kemanusiaan. Tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan saya sebagai pilihan yang saya ambil, akhirnya saya banyak belajar ilmu-ilmu psikologi ya. Salah satu yang saya terapkan di Panti Asuhan Eklesia adalah musik. Jadi musik saya pakai waktu itu dan sampai sekarang menjadi trauma healing buat anak-anak. Karena memang musik itu kan universal. Jadi dalam kondisi apapun batin kita itu musik itu bisa mewadahinya. Jadi ketika kita sedih, kita bisa bernyanyi. Ketika kita senang, kita juga bisa bernyanyi gitu. Jadi musik itu menjadi pilihan saya waktu itu sebagai trauma healing buat anak-anak yang Tuhan titipkan di saya yang kebetulan memang memiliki trauma masa kecilnya gitu kan. Mereka ada yang kehilangan orang tua karena orang tuanya terbunuh di depan mereka ketika konflik Ambon, ada yang orang tuanya hilang karena tsunami dan lain sebagainya gitu. Wow, ngeri sekali ya sahabat. Jadi
dengan berbagai konflik yang anak-anak yang punya, dan kakak membawa mereka ke dalam satu yayasan, mereka berkumpul di situ semua, dan kakak mengobati mereka semua. Ya sebenarnya bukan istilahnya bukan mengobati, itu mengalir begitu saja, dan mereka di sana itu menjadi satu keluarga besar. Jadi mereka saling menyayangi, saling istilahnya mereka bisa menjadi satu, merasa tidak menjadi orang asing, tapi mereka menjadi satu bagian keluarga besar. Karena memang konsep kekeluargaan itulah yang kami tanamkan di Panti Asuhan Eklesia gitu. Dengan traumatic music healing itu menarik banget ya sahabat. Tapi sebelum saya menjawab ke sana, ada penasaran yang satu, saya penasaran banget ya Kak. Apa yang membuat seorang kakak yang punya kesibukannya banyak di luar sana tergerak hatinya untuk membuat yayasan dan menampung ratusan anak? Apa yang membuat kakak tuh tergerak hatinya? Ya, saya pernah berbagi cerita itu di episode-episode sebelumnya, awal-awal dari perjalanan Karina ya. Karena memang kerusuhan di Maluku pada tahun 1999 lalu itulah yang mengubah cara saya berpikir atau memandang kehidupan. Nah, juga ada beberapa kejadian setelahnya yang membuat saya hanya mengambil keputusan bahwa saya harus mendedikasikan hidup saya buat kemanusiaan, dan saya memang sudah istilahnya bukan bernasar ya, saya sudah mengatakan bahwa I dedicate my life to serve the last, the least, and the lost. Wow, gitu. Luar biasa banget ya sahabat. Benar-benar sosok yang sangat menginspirasi buat kita semua. Terus Kak, dengan cara traumatic music healing. Ya, traumatic healingnya pakai musik. Dengan musik. Nah, nggak semua orang nih Kak bisa main musik. Contoh, saya pribadi pun nggak bisa main alat musik. Nyanyi pun suara saya pas-pasan gitu loh Kak. Apa yang Kakak lakuin untuk dengan anak-anak masih kecil, dia juga punya luka batin, terus Kakak dengan masuk ke dunia mereka, tinggal di suatu yayasan, mengobatinya dengan musik, apa langkah yang Kakak lakukan? Ya, karena gini, saya kan anak-anak yang awal ada di Panti Asuhan saya itu anak-anak Indonesia Timur. Indonesia Timur tuh karena mereka dari Maluku ya, dari Maluku itu kan kita tahu kalau orang Maluku itu lahir aja nangisnya udah nggak fals ya. Nah, jadi mereka sebenarnya sudah memiliki bakat-bakat untuk bermusik itu gitu, untuk bernyanyi khususnya gitu ya. Nah, akhirnya saya mengundang guru, kita undang guru yang terbaik yang ada di daerah Kabupaten Semarang, bahkan di Jawa Tengah ketika itu, untuk mengajari mereka musik, mengajari mereka vokal gitu. Tapi pada dasarnya anak-anak yang ada di saya itu memang sudah terlahir mungkin sudah senang musik ya. Jadi kayak anak Maluku, anak Sumatera, dari Mentawai, dari kalau nggak musik, nari, mereka kesenian itu kita pakai sebagai trauma healing. Dari kesenian tersebut mereka jadi bisa bernyanyi, main alat musik, bisa nari. Mayoritas anak-anak saya itu sudah bisa bermain musik, main drum, keyboard, gitar, bass, itu mereka sudah kecil-kecil tuh rata-rata sudah bisa gitu. Kalau bernyanyi mereka sudah untuk istilahnya panti asuhan se-Indonesia, karena kita pernah menjadi yayasan yang terbaik, yayasan sosial terbaik sebagai organisasi sosial berprestasi tingkat nasional tahun 2012. Waktu itu kita terpilih mendapat tingkat pertama. Nah, anak-anak saya ini memang sudah terkenal dengan bakat musiknya. Jadi kalau ada lomba paduan suara atau penampilan yang ada unsur-unsur vokal dan musiknya, kalau udah ada anak-anak dari Eklesia itu pasti udah akan jadi juara gitu, atau mereka tampil karena mereka anak-anak ini dengan musik itu mereka kembali mendapatkan percaya diri juga. Nah, caranya bagaimana? Saya membawa mereka ke beberapa pementasan yang kita buat. Bahkan sebelum masa pandemi ini, kita hampir tiap tahun mengadakan pementasan di Gedung Kesenian Jakarta. Gitu. Jadi kita kumpulkan anak-anak dari beberapa panti asuhan. Nah, kemudian kita tampilkan mereka di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi saya selalu katakan kepada mereka bahwa Gedung Kesenian Jakarta itu adalah tempat penampilan para seniman-seniman berkelas. Nah, saya anggap kalian itu memiliki kapasitas dan kelas yang sama dengan mereka, dan mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa tampil tanpa grogi, tanpa demam panggung, bahkan
bisa tampil prima di Gedung Kesenian Jakarta. Gitu. Wow, luar biasa banget ya sahabat. Tujuan kakak untuk melakukan itu semua tuh apa? Apakah kakak ingin membuat mereka nantinya mengarahkan mereka menjadi seorang musisi atau grup band atau? Tidak sih, sebenarnya tidak. Tetapi ketika saya memakai musik itu untuk trauma healing mereka. Dan dengan mereka tampil di sana sini, diundang, bahkan anak-anak saya itu sering diundang untuk bermain musik, misalnya di gereja atau di tempat pernikahan, atau mereka bernyanyi gitu ya. Vokal grup mereka juga selalu tampil di beberapa tempat, bahkan mereka bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan, bukan hanya tingkat kabupaten tapi bahkan sampai tingkat nasional gitu. Wow, luar biasa banget ya sahabat. Dan perlu sahabat tahu di rumah, dari cara kakak Rina ini membuat terapi healing musik, saya tahu juga bahwa kakak membuat beberapa anak menjadi album ya kak ya. Mereka semua punya album. Iya, jadi gini. Jadi ketika tahun 2012, karena memang anak-anak itu mayoritas bisa bernyanyi dengan baik, tidak false, dan teknik vokalnya juga bagus karena kita datangkan pelatih yang sangat mumpuni untuk itu. Nah, di antara beberapa anak ini ada yang sangat menonjol suaranya. Okay. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif dan punya ide bahwa menyatukan mereka. Ada 5 anak tuh awalnya, namanya Ecclesia Kids. Jadi 5 anak ini kita satukan, kita buatkan album. Nah, ini album Ecclesia Kids itu. Ini ya kak ya? Iya, benar-benar itu. Jadi sahabat, ini menarik banget. Tadi tuh pas saya cari ternyata ada 5 anak, ada 2 perempuan ya kak ya, sama 3 laki-laki ya. Dan kakak kasih nama dengan nama Ecclesia Kids. Iya, jadi anak-anak dari Panti Asuhan Ecclesia gitu. Mereka punya album dan terdiri dari 10 lagu. Ini tahun berapa kak tadi? Ini kalau nggak salah itu 2010 ya. Kita udah tahun 2010 itu. Jadi setelah itu ada beberapa album juga, kayak Kesia punya album sendiri juga. Gitu. Ada berapa album-album mereka, dari penampilan-penampilan mereka juga ada gitu. Wow. Jadi kalau yang ini kita memang edarkan secara umum ya. Jadi itu dipasarkan gitu. Dan perlu sahabat tahu juga di rumah bahwa album ini sempat terjual habis sejumlah ratusan ribu kopi. Wow, luar biasa banget. Iya, karena gini, jadi album Ecclesia Kids yang ini itu memang didedikasikan untuk mereka, untuk anak-anak ini, untuk anak-anak korban kerusuhan di Maluku. Jadi anak-anak ini anak-anak yang memang mengalami korban kerusuhan di Maluku. Nah, jadi kita buat judul album lagunya itu adalah Cuma Tuhan Yang Bisa ya. Ya, Cuma Tuhan yang bisa. Nah, betul. Karena lirik lagu Cuma Tuhan Yang Bisa ini sangat menggambarkan situasi keberadaan mereka saat itu, bahwa mereka kehilangan orang tua di dalam konflik Ambon, konflik Maluku pada waktu itu gitu. Terus mereka sudah tidak punya tempat lagi gitu. Akhirnya mereka ada di panti asuhan. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menggantikan papa mama mereka. Gitu. Jadi saya selalu memberikan spirit kepada mereka bahwa apapun itu, ketika kamu selamat dari konflik itu, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Gitu. Oke kak, dari 5 anak Ecclesia Kids, prestasi apa yang sudah pernah mereka raih pada saat Ecclesia Kids ini ada sampai sekarang? Kakak membangun mereka tentunya dari nol ya kak ya, bisa dibilang. Ya, mereka dari kecil-kecil sekali, datang ke saya itu masih kecil-kecil. Nah, anak-anak Ecclesia Kids yang 5 orang ini memang istimewa karena dalam artian mereka memiliki vokal yang udah nggak diragukan lagi pasti ya. Bener, karena mereka udah jadi penyanyi. Dan prestasinya tentu album mereka ini bisa terjual ratusan ribu kopi saat itu ya, khususnya untuk daerah Indonesia Timur. Karena kan lagu-lagunya di Ecclesia Kids ini ada beberapa adalah dengan bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Indonesia Timur, kayak Maluku Utara, Maluku, Ambon, Manado gitu. Jadi prestasinya kak, selain apakah mereka pernah manggung di luar negeri, ataukah mereka pernah tampil selain tampil di Gedung Kesenian Jakarta udah pasti ya kak? Ya. Atau mereka apa? Jadi anak-anak Ecclesia Kids ini pernah sampai tampil di luar negeri memang. Mereka pernah tampil di luar negeri. Mereka tampil di Kuching, di Malaysia waktu itu, ke Kuala Lumpur ya.
Jadi mereka sudah biasa tampil juga di beberapa kota di Indonesia, mereka tampil untuk Ecclesia Kids ini. Dan yang sangat membanggakan saya, kelima anak yang ada di Ecclesia Kids ini semuanya sekarang sudah sarjana. Wow, luar biasa sekali. Sudah sarjana. Jadi ada Dion itu sarjana dari Institut Kesenian Jakarta. Terus Linda dari pariwisata ya, sarjana pariwisata. Kalau Kesia dia sarjana untuk musik bisnis dan entertainment. Billy itu dari kimia. Wow, jadi backgroundnya semua beda-beda ya setelah besar ini ya? Ya, setelah besar akhirnya mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Cuman Kesia aja yang tetap berada di jalur musik ya Kak ya? Iya, tapi dia tidak lagi menjadi penyanyi. Kalau Kesia dia lebih di belakang layar karena dia membuat label sendiri. Dia memproduksi lagu, menciptakan lagu, memproduksi artis-artisnya sendiri sekarang. Gitu. Jadi produser dong ya? Iya. Kesia memang kalau yang Kesia karena memang minat bakatnya di industri hiburan, jadi dia memang melakukan itu gitu. Oke sahabat, berarti bisa dikatakan juga bahwa Ecclesia Kids ini pernah go internasional ya Kak ya? Iya, karena mereka pernah tampil di luar negeri. Jadi prestasinya sungguh membanggakan loh, yang mereka benar-benar yang masuk ke suatu yayasan, mereka nggak bisa apa-apa kasarnya Kak ya? Dan mungkin mereka tidak pernah bermimpi untuk bisa sampai ke luar negeri. Iya. Dan bahkan mungkin tidak bermimpi juga bisa menjadi sarjana misalnya. Tetapi itulah yang Tuhan kasih ke mereka gitu, dengan ketekunan mereka, dengan ketegaran mereka gitu. Nah, itu kenapa saya buat album ini. Sebenarnya saya ingin memberikan motivasi kepada mereka bahwa seterpuruk apapun dalam kehidupan kita, ketika kita ingin bangkit, Tuhan pasti buka jalan. Gitu. Dan juga bagi teman-temannya, anak-anaknya yang di luar sana yang mungkin mengalami kehidupan yang kurang beruntung saat ini, juga bisa menjadi motivasi gitu, bahwa teruslah memiliki cita-cita. Sepahit apapun itu, kalau kita gigih memperjuangkannya, pasti bisa. Dan terlebih lagi bagi anak-anak dari mereka yang memiliki orang tua komplit gitu. Harusnya mereka bisa lebih lagi bersyukur dengan apa yang mereka punya, yang seperti anak-anak saya tidak punya gitu. Bisa dikatakan mereka personal dari Ecclesia Kids ini from zero to hero ya Kak ya? Iya betul. Jadi 10 lagu di situ semua mengisahkan tentang kehidupan dan perjalanan mereka. Jadi ada lagi lagu satu yang hanya nyanyian, itu hanya nyanyian tuh lagu diciptakan sahabat saya itu Rea Arela gitu. Itu bercerita tentang bagaimana anak-anak ini merindukan orang tuanya yang telah tiada. Jadi ketika rindu itu ada pada mereka, hanya nyanyian lah yang bisa menghapus rindu itu gitu, karena apapun dalam kehidupan mereka itu nanti akan berubah karena ada dikatakan malam akan berganti pagi gitu. Wow, luar biasa sekali sahabat. Jadi kalau bisa kita pelajarin juga, banyak banget pesan yang bisa kita pelajarin. Saya sampai nggak bisa berkata-kata karena nggak kebayang aja gitu loh, mereka datang dengan berbagai trauma dan sekarang mereka menjadi seseorang ya Kak ya. Apa harapan Kakak buat anak-anak di Ecclesia, terutamanya Ecclesia Kids? Yang Ecclesia Kids yang mereka sini sudah selesai sudah selesai. Saya selalu katakan ke semua anak saya bahwa keberhasilan kalian itu bukan seberapa banyak atau seberapa besar pencapaian kalian kalau itu hanya kalian nikmati sendiri. Tetapi kesuksesan yang sejati saya selalu tanamkan ke anak-anak saya adalah ketika kalian bisa membantu dan bermanfaat bagi yang lainnya. Tapi saya percaya anak-anak saya itu memiliki pengalaman hidup yang tidak mudah di panti asuhan. Mereka pasti memiliki kepedulian yang lebih lagi nantinya, dan saya percaya mereka memiliki hati untuk mau berbagi ketika nanti mereka bisa istilahnya, kalau mandiri sekarang mereka sudah mandiri, tapi ketika nanti mereka bisa sukses, mereka akan berbagi kesuksesan itu kepada yang lain. Karena saya kalau katakan kepada mereka, itulah kesuksesanmu yang sebenarnya. Saat kamu bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan kamu. Seperti kamu harus bisa menolong orang lain, karena kamu juga pernah ditolong oleh orang lain. Luar biasa sekali ya sahabat. Terakhir nih Kak, untuk teman-teman di luar sana yang punya traumatik, pasti kan banyak ya Kak ya, baik luka batin atau apapun gitu loh. Apa pesan yang mau Kakak sampaikan juga kepada
teman-teman di rumah yang mempunyai traumatik, yang mungkin bahkan mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakuin gitu loh. Ya, kalau saya gini, setelah saya belajar banyak hal ya dalam kehidupan ini, mengajarkan banyak hal juga kepada saya selain saya belajar, itu begini, trauma itu tentu tidak bisa dihilangkan. Kan kata hilangkan trauma itu nggak mungkin, karena nggak usah trauma yang pahit ya. Pacar kita aja kita nggak mungkin lupa kalau sudah putus kan, walaupun kita nggak inget-inget tapi tidak pernah bisa melupakan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya bahwa trauma itu disembuhkan bukan dengan dilupakan, tetapi dengan menerima trauma itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi ketika kita bisa menerima itu, akhirnya kita bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah di balik apa yang kita hadapi. Nah, kawan-kawan atau sahabat-sahabat semua yang memiliki trauma, percayalah, trauma itu adalah bagian dari kehidupan kita yang mungkin tidak akan bisa dihilangkan. Tetapi terima itu menjadi bagian dari kehidupan. Dan itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk kita, untuk memoles kita, untuk menjadi lebih cemerlang nantinya. Gitu. Luar biasa sekali, sahabat. Benar-benar sosok wanita yang sangat menginspirasi buat kita semua. Terima kasih banyak Kak Karina untuk bincang-bincangnya. Kali ini agak berbeda karena yang berbicara tentang Ecclesia Kids. Iya. Jadi Ecclesia Kids ini memang anak-anak yang luar biasa yang sangat membanggakan. Walaupun anak-anak saya yang lain banyak ya. Saya mempunyai anak yang punya prestasi internasional itu bukan hanya 1-2 gitu. Tetapi Ecclesia Kids ini karena mereka terjun di dunia industri musik ya, dengan mempunyai album sendiri, tentu mereka tidak pernah berpikir sebelumnya. Tetapi itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bisa keluar negeri. Mereka bisa punya paspor aja, mereka udah bangga banget waktu itu gitu. Setelah mereka semua udah pada dewasa nih, ada rencana untuk bikin Ecclesia Kids jilid 2 nggak nih Kak? Nah, saya itu lagi mencoba untuk mengumpulkan mereka kembali, untuk membuat album mereka kan sudah dewasa nih sekarang gitu ya. Nah, itu ide-ide yang memang saya udah pikirkan gitu, tapi saya lagi mencoba mencari waktu dan saat yang tepat. Gitu. Jadi judulnya Ecclesia Reunion. Ya mungkin. Ya, jadi bisa itu. Jadi saya sangat senang karena saya memang sangat suka juga ya dengan membantu anak-anak saya untuk bisa mempunyai album. Bahkan kita pernah bikin film juga anak-anak Ecclesia gitu waktu itu. Luar biasa banget. Nah, jadi gitu ya Fahri, terima kasih loh sudah bisa berbincang dan kamu bisa lebih mengenal anak-anak Ecclesia, terutama Ecclesia Kids yang luar biasa memiliki kesempatan dan memiliki pencapaian saat ini. Paling tidak mereka sudah mandiri semuanya saat ini. Wow, gitu. Bangga. Mereka semua pasti bangga banget punya sosok ibu yang luar biasa, yang benar-benar menginspirasi mereka dan menerima mereka apa adanya. Sosok Ibu Karina.
sahabat, itu bincang saya dengan Fahri Asmi tentang anak-anak Eklesia, khususnya Eklesia Kids. Masih banyak cerita yang lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!